alasan setidak-tidaknya kenapa jembatan ini perlu diwujudkan. Saya ingin katakan di dalam forum ini, yang pertama, alasan historis, kedua, alasan ekonomis, ketiga, alasan strategis, keempat, alasan kompromistis, dan kelima, alasan logis. Kenapa alasan historis? Tahun 80, Riau ini baru ada 5 kabupaten dan 1 kota madya. Sehingga kalau kita lihat historisnya, Pulau Bengkalis ini itu adalah 1 kabupaten terbesar yang terluas yang ada di Provinsi Riau. Kalau saya ibaratkan sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak di sana. Si anak ini bicara sama ayahnya, "Ayah, saya sudah ayah bekali pendidikan, sudah ayah bekali pengetahuan, pengalaman. Sekarang izinkan saya meninggalkan keluarga ini untuk mengadu nasib yang lebih baik." Sebagai seorang ayah yang baik, dia pasti akan relakan anaknya. Oleh karena itu anaknya ini pergi, dan hari ini menjadilah dia Kabupaten Rokan Hilir. Terus anaknya yang nomor 2 mengatakan juga, "Ya, abang juga sudah sukses, adik juga ingin mengikuti jejak abang." Ayahnya katakan, "Silakan nak, pergilah." Jadilah dia hari ini Kabupaten Bengkalis. Datang lagi adiknya yang berikutnya, menjadilah Kabupaten Kepulauan Meranti. Datang adiknya lagi, pergi menjadi sekarang Kota Dumai. Sekarang adiknya yang paling bungsu ingin pamit lagi sama ayahnya, ingin menjadi Duri. Pertanyaannya, apakah orang tua yang bernama Bengkalis ini di masa tuanya akan ditinggalkan begitu saja oleh anak-anaknya? Atau orang tuanya ini nanti di masa tuanya akan mengemis kepada anak-anaknya? Tentu tidak. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana di masa tua ayahnya ini bisa hidup secara layak di tempat dia membesarkan anak-anaknya. Ini yang saya katakan secara historis. Kemudian kita masuk ke alasan ekonomis. Bengkalis hari ini dikenal sebagai Pulau Durian. Saya lahir besar di pulau itu. Saya tahu betul, saya tahu persis. Bahkan sekarang di Pulau Bengkalis itu ada kontes durian setiap tahun yang dilakukan. Saya membayangkan, coba kalau misalnya juara kontes 2018 dikawinkan dengan juara kontes 2020, akan lahir satu varietas baru. Itulah yang dilakukan Malaysia yang sekarang namanya Musangking. Itulah yang dilakukan Thailand yang hari ini bernama Montok. Kenapa tidak kita lakukan? Durian tembaga Bengkalis dikawinkan dengan omehnya Kampar, lahir satu varietas baru yang namanya durian Edinatar. Kan bisa. Kenapa tidak? Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah nilai ekonomis di Pulau Bengkalis. Itu kalau kita bikin sebuah perkebunan durian terbesar di sana. Bukan hanya kebun durian, tetapi jadikan di sana pusat studi durian, laboratorium durian. Dan ini bisa kita lakukan. Belum lagi ketika saya kecil-kecil di Pulau Bengkalis itu dikenal Pulau Bengkalis itu sebagai pulau terumbu. Mestinya Pulau Bengkalis ini jadikan tempat orang, pusat orang akan datang ke sana. Dari segi duriannya, dari segi ikan terumbunya. Artinya Pulau Bengkalis ini harus kita taruhkan gula sebanyak-banyaknya supaya semut pada datang. Sekarang kita masuk alasan strategis. Bengkalis satu di antara 4 pulau terluar. Artinya Pulau Bengkalis ini termasuk KSN, kawasan strategis nasional. Kenapa dia dikatakan strategis? Karena dia bertetangga dengan 2 negara, Singapura dan Malaysia. Bahkan kedudukannya dia berada di pinggir Selat Sumatera, yang selat itu merupakan perlayaran teramai internasional hari ini. Dia memiliki sebuah nilai strategis, dan ini merupakan kawasan strategis nasional yang perlu kita komunikasikan ke pusat. Saya mendapat informasi dalam waktu ke depan ada kemungkinan Riau ini akan menjadi Kodam. Kalau dia meningkat menjadi Kodam, berarti Kodam itu akan ada berada di sini. Korem ini akan bergeser. Tidak mustahil Korem itu ditempatkan di Pulau Bengkalis, karena itu merupakan kawasan strategis nasional dan dia pulau terluar. Inilah nilai strategisnya. Kemudian apa alasan yang keempat? Alasan kompromistis. Selama 70 tahun sudah 11,69 miliar barel yang diambil dari Riau ini, yang nilainya ribuan triliun disumbangkan ke pusat. Riaunya di mana? Di Bengkalis. Pertanyaan besarnya adalah, tidakkah pantas pusat itu berkompromi dengan kami yang ada di daerah yang sudah menyumbangkan sekian ribuan triliun, hanya menyumbangkan sekian triliun? Kompromi itulah yang kita tuntut hari ini. Kita bisa menggunakan skema pusat ikut, provinsi ikut, kabupaten ikut. Dengan 3 skema ini saya kira, kalau memang tidak sanggup kita bikin tahun tunggal, kita bikin tahun jamak. Dengan harapan ini bisa terrealisasi. Barulah kita masuk ke alasan yang kelima, alasan logis. Bahwa setiap hari-hari besar,
yang namanya transportasi menuju ke Pulau Bengkalis itu hari ini satu-satunya itu kalau di hari besar itu bisa antri sampai 10 kilo, sehingga logis rasanya ketika kita minta dari pusat supaya diwujudkan sebuah jembatan. Kalau jembatan itu nanti terwujud, dia merupakan jembatan terpanjang yang ada di Indonesia dengan panjang kurang lebih 6,1 km. Yang hari ini jembatan terpanjang itu ada di Suramadu yang panjangnya 5,3 km. Artinya dengan dia merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, dia sudah menjadi sebuah daya tarik untuk dijadikan destinasi wisata. Inilah yang sebenarnya harus kita lakukan, sehingga tidak terkesan bahwa pembangunan jembatan ini hanya sekedar untuk mengakomodir mudahnya orang pulau keluar. Tetapi kita balik, kita ingin orang luar berbondong-bondong masuk ke pulau, karena kita sudah menaruhkan gula sebanyak-banyak di sana. Sama ibaratnya, saya seorang ayah, anak saya datang, ya minta duit 1 juta. Untuk apa nak duit 1 juta? Adik haus, mau beli aqua 2 botol. Kira-kira logis gak? Nak menghilangkan haus muda, beli air 2 botol, tapi minta duit 1 juta. Tidak logis. Inilah yang kita bangun selama ini, karena dia selalu antri kalau hari-hari besar, terus minta dibangunkan jembatan 67 triliun. Makanya pada hari ini kita duduk bersama, kita berdiskusi bersama dengan 5 alasan yang saya sampaikan tadi. Insya Allah ini mungkin bisa terargumentasikan dengan baik.